Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali kedua saya akan memperkenalkan mengenai teori agenda setting. Mari kita mulai. Teori agenda setting itu pertama kali dicetuskan oleh Maxwell Malcolm dan temannya, rekannya itu Donna L. Shaw pada tahun 1960-an. Masih dalam 10 tahun sama teori kultivasi. Teori agenda setting ini merupakan pembuatan media berupa konten berita yang dimana pemberitanya bukan hanya menjadi penyalur isu dan peristiwa. Terdapat strategi kerangka yang diperankan oleh media sehingga menghadirkan suatu penilaian peristiwa. Adapun fungsi dari agenda setting diantaranya membangun opini publik, menggerakkan publik, dan memengaruhi keputusan pemangku kebijakan. Fungsi dari media itu sendiri pun tidak melihat publik hanya sebagai konsumen. Karakteristik agenda setting menurut keduanya yaitu we judge as important what the media judge as important. Ini menurut kedua tokoh tersebut yaitu Maxwell Malcolm dan Donna L. Shaw. Mereka bilang kita itu cenderung menilai suatu hal itu penting sebagaimana media massa itu menganggap hal tersebut penting. Jadi dalam artian apabila media massa menganggap suatu isu itu penting, maka kita akan menganggap isu tersebut penting berdasar pandangan media massa. Ataupun sebaliknya, apabila suatu isu atau suatu permasalahan itu di mata media massa itu tidak penting, maka di mata kita juga sebagai publik penonton ya tidak penting. Adapun kelebihan dari teori agenda setting yaitu dari media itu sendiri mampu menciptakan image seseorang dengan mengambil sebagian karakteristik pribadi menjadi lebih penting dibanding karakteristik medianya. Dan ada pun juga kekurangan dari teori agenda setting sendiri yaitu terdapat kepentingan tertentu dari media sehingga kerap kali menyajikan isu yang kurang bahkan tidak sesuai dengan realita, sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Contoh penerapan yang terjadi pada teori ini, kita ambil salah satu case-nya, yaitu studi kasusnya adalah Omnibus Law. Ya, Omnibus Law menjadi sorotan pada awal Oktober lalu. Isu perihal ini yaitu mengenai hukum yang mengatur segala hal. Kalau kita tahu omnibus itu adalah suatu segala hal, kemudian law itu adalah hukum, jadi hukum yang mengatur segala hal dengan tujuan untuk memangkas regulasi dan memangkas birokrasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pada isu ini dapat dianalisis menggunakan agenda publik, agenda media, dan agenda kebijakan pemerintah. Nah, agenda publik, agenda media, dan agenda kebijakan pemerintah itu ketiganya itu merupakan definisi luas dari si agenda setting. Sedangkan definisi agenda setting dalam artian sempit yaitu proses di mana berita media menuntun publik dalam menetapkan hal-hal penting yang bersifat relatif untuk melihat beragam isu publik. Dengan menggunakan analisis teori agenda setting, dapat terlihat bahwa isu yang awalnya fokus pada satu hal, dalam kasus ini yang tadi kita angkut yaitu adalah Omnibus Law, dapat merambat ke aksi demo yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Hal ini memang wajar terjadi dan disitulah peran dari teori agenda setting tersebut, yaitu meliputi apa yang terlihat dan apa yang diperlihatkan oleh media massa.